Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Triana, NPM 2114341444, kelas 6I PGSD. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menganalisis data uji validitas, uji reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda pada soal uraian sebanyak 10 soal. Nah, di sini sudah saya siapkan tabel di mana ada 30 orang siswa di kelas 2A. Di sini ada hasil nilai-nilai uraian mereka. Nah, di sini sudah tertera dari 1 sampai 30 orang ya. Sesuai dengan abjad namanya. Nah, langsung saja kita ke template-nya. Ini template-nya. Nah, di sini ada analisis soal uraian. Masukkan jumlah soal. Jumlah soal kita itu ada 10 ya. Nah, nama siswanya kita masukkan dari data yang sudah kita sediakan tadi. Kita salin aja, kita blok sampai ke 30. CTRL-C untuk mengcopy, lalu langsung kita paste saja. Nah, di sini sudah ada ya. Sudah ada 30 siswa. Langsung saja kita masukkan nilai-nilai dari masing-masing siswa. Kita blok semuanya, jumlah skornya tidak usah. Copy lalu kita masukkan ke sini. Nah, sudah ya, dan di sini jumlahnya itu sudah otomatis terjumlahkan skornya. Ya. Dan di sini juga sudah ada jumlah benar. Di nomor 1 itu jumlah benar nilainya ada 119, yang kedua ada 115, dan seterusnya sampai nomor 10. Selanjutnya tadi udah kita isi ya data-datanya. Kita scroll ke bawah dan di sini di template ini sudah otomatis terisi jumlah benar, uji validitas, RxY hitung, R tabel, simpulan, sampai kriteria D ini ya, semuanya sudah terisi otomatis. Oke, mari kita analisis satu persatu. Nah, yang pertama itu jumlah benar. Cara mencari jumlah benar itu adalah dengan rumus masukkan nih sum itu adalah untuk mencari jumlah benar. Nah, bagaimana sih cara penggunaannya? Nah, jadi butir soal pertama nilainya ya ini sampai, yaitu kan terdapat pada B6 sampai B66. Jadi sum dalam kurung B6.2 B66 tutup kurung enter, maka akan langsung otomatis di sini jumlahnya 119. Nah, untuk dibutir soal 2 sampai 10 seperti itu juga caranya. Oke, baik, tadi sudah kita analisis cara mencari jumlah benar semuanya. Selanjutnya kita masuk ke uji validitas. Nah, yang pertama ada RxY hitung. Nah, bagaimana sih cara mencari RxY hitung ini? Nah, cara mencarinya itu yaitu dengan rumus IF person, buka kurung, kita blok B6 nih, B6 butir soal nomor 1 sampai ke bawah, kita blok nih, kita blok sampai ke B66 nih, sampai sini kita blok, kita masukkan ke situ, lalu kita tambahkan CX6 sampai CX66. CX6 sampai CX66 itu adalah skor siswa ya. Nih CX, nih CX6, CX6 sampai CX66 kita blok, kita masukkan ke rumusnya.
Nah, kalau sudah kita masukkan di rumus atas tadi, maka kita tutup kurung dan enter, hasilnya akan dapat 0,48782506. Nah, untuk butir soal nomor 2, 3, sampai 10, cara mencari RXY hitungnya sama dengan rumus ini. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan mencari R tabel. Nah, cara mencari R tabel itu yaitu kita buka Google ya, kita searching, cari ini. Nah, R tabel itu dia sudah ada ketentuannya. Kita cari di Google, kita lihat N-nya itu ada 5%. N 5%. N kita itu ada 30 orang. Kita lihat di sini berapa ya. Nah, ini dia, N kita adalah 30 orang siswa dan ternyata R tabelnya itu hasilnya 0,361. Kita lihat apakah sama. Ya, sama ya, 0,361. Nah, selanjutnya setelah R tabel kita masuk kesimpulan. Di sini sudah terisi valid. Bagaimana sih cara menentukan bahwa butir soal dari yang pertama sampai ke 10 itu valid? Nah, itu sudah ada ketentuannya. Kita lihat di sini ya. Nah, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka instrumen atau item pertanyaan berkolerasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka instrumen atau item pertanyaan tidak berkolerasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan tidak valid. Nah, kita lihat data kita di sini. Nih, ini R hitung dan ini R tabel. Di sini R tabelnya tadi sudah kita dapat yaitu 0,361. RXY hitung pada butir soal pertama itu adalah 0,48782556. Nah, ini kan RXY hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka butir soal 1 ini valid. Nah, di sini juga 0,602 dengan 0,361 itu lebih besar 0,602, berarti RXY hitung butir soal kedua itu lebih besar daripada R tabel, itu valid. Begitu juga sampai butir nomor ke-10, 0,458432 dengan 0,361000691 itu lebih besar RXY hitungnya daripada R tabelnya, maka itu dinyatakan valid. Selanjutnya kita mencari kategori dari validitas ya, kategori dari valid ini. Nah, kategori ini sudah ada ketentuannya juga, kita buka di Google. Nah, penentuan kategori dari validitas instrumen. Nah, ini mengacu pada pengklasifikasian validitas yang dikemukakan oleh Guilford tahun 1956 halaman 145 adalah jika 0,80 sampai 1 validitasnya sangat tinggi atau kategorinya itu termasuk tinggi. Nah, 0,60 sampai 0,80 itu validitasnya tinggi. 0,40 sampai 0,60 validitasnya sedang. 0,20 sampai 0,40 validitasnya rendah. Dan 0,00 sampai 0,20 validitasnya sangat rendah atau jelek atau RXY 0,0 atau tidak valid. Nah, kita lihat di data kita apakah kategorinya sangat tinggi, sedang, rendah atau sangat rendah. Kita lihat. Nah, di sini butir soal 1 kategorinya itu sedang, yang kedua tinggi, ketiga tinggi, keempat tinggi, 5 sedang, 6 sedang, 7 tinggi, 8 tinggi, 9 tinggi, dan yang ke-10 sedang. Nah, jadi jumlah validnya itu 10 dan jumlah tidak validnya itu 0. Di sini sudah tertera ya. Jumlah valid ada 10 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah,
jumlah yang valid itu ada 10 dan yang tidak valid itu tidak ada ya. Oke, selanjutnya kita mencari uji reliabilitas dengan menggunakan metode alpha. Nah, di sini ada varian item. Cara rumus manualnya yaitu kita lihat di sini. Nah, ini ya rumus manualnya, yaitu reliabilitas instrumen sama dengan banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal. Nah, tadi kita ada 10 kan? 10 per 10 dikurang 1 dikalikan dengan 1 dikurang jumlah varian butir per item per varian total. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi ini tadi kan, ini ada 10 kita. Nah, di sini sudah ada hasilnya ya. Itulah tadi rumusnya. Lalu jumlah total varian item. Nah, ini didapat dari mana? Ini kita jumlahkan dari kita blok dari B77 sampai sampai ke CW ya. Sampai CW 77 kita blok, lalu kita masukkan rumusnya yaitu varian dalam kurung B6 sampai B66. Ini adalah butir soal pertama. Nah, cara mencari ini adalah B6 sampai B66 kita blok. Maka hasilnya sudah ini, kita jumlahkan ini dengan rumus sum. Sum itu adalah untuk menjumlahkan total ya. Di sini B77, ini B77 kita jumlahkan tadi, lalu sampai ke CW77 sampai akhir tadi sudah kita blok. Tutup kurung, enter, lalu hasilnya adalah 7,2014943. Nah, varian total, cara mencari varian total ini adalah kuadrat dari jumlah total varian item. Nah, selanjutnya koefisien reliabilitas atau R11. Cara mencarinya yaitu dengan rumus H2 per H2 ini adalah jumlah butir soalnya 10 ya. Berarti 10 dikurang 1 dan dikalikan 1 dikurang B78 per B79. B78 ini adalah ini B78 per B79 adalah varian total. Maka hasilnya adalah koefisien reliabilitas. Nah, selanjutnya mencari R tabel. Nah, R tabelnya ini sama seperti di uji validitas ya, yaitu 0,3611 sama kan 0,36100069. Nah, sama. Nah, selanjutnya kesimpulan. Di sini kesimpulannya yaitu reliable. Nah, reliable kita lihat itu apa di sini. Ya. Nah, penentuan kategori dari validitas instrumen yang mengacu pada pengklasifikasian validitas yang dikemukakan oleh Guilford tahun 1956 halaman 145. 0,80 lebih kecil dari reliabilitas instrumen, maka dan lebih kecil dari 1,00 maka reliabilitasnya sangat tinggi. Nah, sedangkan kita tadi dan ini 0,60 lebih kecil
dari reliabilitas instrumen, lebih kecil dari 0,80, reliabilitasnya tinggi. Dan sampai seterusnya min 1,00 lebih kecil dari reliabilitas instrumen dan lebih kecil dari 0,20, maka reliabilitasnya sangat rendah atau tidak reliable. Nah, jadi maksud dari reliabilitas sangat tinggi ini berarti dia sangat reliable. Ini reliable, ini reliable sedang, dan ini reliable rendah, dan ini tidak reliable. Nah, jadi di kita datanya kesimpulannya adalah reliable, berarti sangat tinggi ya. Nah, selanjutnya kita menganalisis mencari tingkat kesukaran. Nah, caranya itu yaitu dengan rumusnya TK sama dengan X per SMI, di mana TK itu adalah indeks kesukaran, X itu adalah nilai rata-rata, dan SMI itu adalah skor maksimum. Nah, jadi kita cari nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu mencarinya B66 sampai B6 sampai B66 itu adalah nilai rata-rata per maksimum. Maksimum kita itu adalah 5. Nah, jadi jika dijumlahkan hasilnya adalah 0,793. Nah, untuk butir soal yang kedua sampai 10 caranya sama ya. Kita lanjut. Di sini ada kriteria P, kriteria tingkat kesukaran. Di sini ada yang soal pertama, TMDH tidak mudah, terlalu sukar ya, terlalu sukar semua. Nah, apa sih terlalu sukar itu? Kita lihat di sini. Tabel kriteria indeks kesukaran atau IK. Klasifikasi IK sama jika IK-nya 0,00 soal terlalu sukar. Jika 0,00 lebih kecil dari IK yang kurang dari 0,30 maka soalnya sukar. Begitu juga sampai IK-nya sama dengan 1,00 soal sangat mudah. Nah, jadi di sini ya, yang soal pertama itu TMDH itu berarti tidak mudah. Yang kedua itu TSKR berarti terlalu sukar. Semuanya terlalu sukar. Selanjutnya untuk mencari SA dan SB. SA ini adalah rata-rata atas dan SB adalah rata-rata bawah. Untuk mencarinya yaitu kita harus menurutkan skor nilai siswa ya. Jadi kita urutkan skor nilai siswa dari yang tertinggi hingga yang terendah. Yang mana yang kita urutkan itu adalah yang ini. Nah, sini kan tidak berurut nih. Jadi kita urutkan yaitu dengan cara kita blok ini. Kita blok. Semuanya kita blok ya. Sampai ke nilainya juga kita blok. Kita blok sampai bawah juga agar kita dapat mengurutkan skor siswa dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, sudah kita blok, lalu kita masuk ke sini ya, ke sort. Nah, ini scanning untuk dari yang terkecil yang hingga terendah adalah kalau ini dari yang tertinggi ke rendah. Kita pakai yang ini, lalu kita lihat hasilnya apakah sudah. Nah, jadi di sini sudah ini ya, sudah terurut dari yang tertinggi sampai yang terendah. Bisa kita lihat ya, ini dia sudah dari yang tertinggi sampai yang terendah. Sudah. Lalu kita masuk ke sebelumnya.
mencari SA dan SB, ini adalah rata-rata atas dan ini rata-rata bawah. Nah, rumusnya itu adalah round average B6 sampai B35. Kita adalah B6 sampai B35 tadi ya, ada 30 orang. Nah, itu ada ketentuannya, kita lihat di sini. Menentukan jumlah kelompok atas dan bawah siswa yang ikut serta. Yang kedua, apabila sampel berjumlah dari 30 orang, maka kalian harus mengambil masing-masing siswa sebanyak 27% dari setiap kelompok atas maupun bawah. Nah, yang ketiga, sedangkan jika sampel berjumlah setidaknya hanya 30 orang, tidak lebih, maka kalian harus mengambil masing-masing siswa sebanyak 50 maupun bawah. Nah, jadi kita itu adalah 30 orang. 50%-nya berarti 15 orang. Nah, jadi sampel kita itu ada 15 orang. Lihat di sini rumusnya average B6 sampai B35. Nah, di sini kan kita untuk mencari yang atas berarti yang atasnya itu adalah 15 97 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai 15. Nih. Ada 15. Ada di B20. Kita masukkan untuk rata-rata atas bawahnya B6 sampai B20. Nah, enter. Nah, hasilnya adalah 4. Nah, jadi untuk mencari rata-rata atas butir soal 2 sampai 10 kita blok saja ya. Kita blok. Nah, enter. Hasilnya akan otomatis berubah. Lanjut untuk yang kelas bawah. Yang kelas bawah tadi sama ya caranya. Nih, kelas bawah. Kelas bawah berarti 15 dari bawah. Itu kita blok dulu dari mana tadi batasnya. 15 itu batasnya 20. Berarti 20 ke bawah ya. Kita coba dari 21 B21 sampai ke B35. Oke, kita dapat B21 sampai B35 untuk rata-rata kelas bawahnya. B21 sampai B35 sampai B35. Kalau sudah kita enter, nah ini hasilnya. Kalau mau cepat langsung saja ya, kita blok ke samping. Nah, enter. Nah, sudah hasilnya sudah dapat semuanya secara otomatis. Lanjut ke daya beda. Oke, selanjutnya kita mencari daya beda. Nah, cara mencari daya beda ini rumus manualnya adalah nih,
daya pembeda sama dengan rata-rata skor kelompok atas dikurang rata-rata skor kelompok bawah dibagi skor maksimum ideal. Kita coba di sini daya beda nih ya. Nah, daya beda pada yang pertama itu di B86 dikurang B87 per skor maksimumnya itu ada kita blok di B6 sampai CW66. Rata-rata skor kelompok atasnya itu 4 dan kelompok bawahnya itu 3,933. Nah, ini kita kurangkan ya. Di B86 sudah pas ya, dan di B87 dikurangkan per B6 sampai CW66 itu ini dia nih ya, yang kita blok semua ini. Kita blok semua. Sampai bawah juga. Dari B6 sampai CW66. Habis itu langsung kita enter, maka hasilnya akan dapat hasilnya 0,0134. Begitu juga untuk butir soal nomor 2, 3 sampai 10, caranya sama dengan rumus tersebut, yaitu daya pembeda sama dengan skor atas dikurang skor bawah per jumlah maksimum. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada kriteria daya pembeda. Nah, di sini kriteria daya pembeda kita drop. Apa artinya drop itu? Mengapa bisa drop? Di sini bisa kita lihat ya. Daya pembeda. Jika daya pembedanya lebih besar dari 0,70, maka kriterianya baik sekali. Jika 0,40 lebih kecil dari daya pembeda, lebih kecil dari 0,70, baik. Dan jika 0,20 lebih kecil dari daya pembeda atau lebih kecil dari 0,40 itu cukup. Dan yang terakhir, daya pembeda itu lebih kecil dari 0,20 itu jelek. Nah, tadi punya di data kita itu kriteria daya pembedanya drop karena daya pembedanya itu kurang dari 0,20. Nah, cukup sekian penjelasan tentang analisis soal uraian yang ada 10 butir soal ya. Sedangkan respondennya ada 30 orang. Nah, di situ tadi kita sudah menjelaskan bagaimana menganalisis, mencari uji validitas, uji reliabilitas, lalu ada tingkat kesukaran dan juga daya beda. Semoga bermanfaat. Saya Pinatriana undur diri. Kalau ada kata-kata yang saya yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.